keynote speaker-nya. Tiba saatnya kita memasuki acara inti pada webinar kali ini. Kita akan menghadirkan pemateri-pemateri hebat yang akan membagikan ilmunya kepada kita dan juga sharing bersama. Baik, pemateri kita yang pertama adalah Bapak Leo Dadio Pamungkas SEMMMAK. Beliau adalah dosen akuntansi forensik dan audit investigatif FEUCY sebagai narasumber yang akan membawakan topik pengendalian operasi dan audit human capital pada entitas komersil. Dan nantinya ada pemateri yang kedua, Bapak Antonio Wasono Imam Prakoso, SE. Beliau adalah Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai narasumber yang akan membawakan topik keseimbangan hard skill dan soft skill dalam dunia kerja. Dan pemateri yang terakhir, Bapak Dr. Insinyur Dwi Untoro Puji Hartono SHMA. Beliau adalah praktisi hukum ketenagakerjaan sebagai narasumber yang akan membawakan topik ketenagakerjaan, litigasi, dan non-litigasi. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Leo Dadio Pamungkas SEMMMAK. Sebelumnya ingin kenalan dulu sama Pak Leo. Di sini saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah dosen akuntansi forensik dan audit investigatif FEUCY. Beliau alumni dari Universitas Kristen Satya Wacana UKSW, Salatiga Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan program pasca sarjana beliau mengambil kuliah 2 prodi sekaligus di Universitas Trisakti Jakarta, yaitu prodi akuntansi keuangan dan pelaporan berbasis IFRS, dan di Universitas Tarumanegara Jakarta prodi manajemen keuangan. Beliau juga mendapat gelar lulusan terbaik ke-1 di Universitas Kristen Satya Wacana dan juga lulusan terbaik kedua Universitas Trisakti. Pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Bukopin Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tahun 2002, dan juga pernah menjabat sebagai Shipping and Receiving Manager, Pleasanton Press, Pleasanton, New Jersey, USA, tahun 2003 sampai 2006. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama. Kepada Bapak Leo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul di acara webinar. Yang terhormat Ibu Rektor Bu Ciptasari Prabawanti, lalu ada Warek 1 Bapak Parianto, Warek 2 Bapak Zaki Sirat, dan Warek 3 Bapak Farid Iskandar. Yang terhormat juga Bapak Hanan Wihasto sebagai Dekan, Ibu Citra Ayudiati sebagai Kaprodi Akuntansi, dan Bapak Rinaldi sebagai Kaprodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Antonio dan Bapak Dwi Untoro sebagai pemateri kedua dan ketiga, terima kasih atas kehadirannya. Lalu juga yang terhormat juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa yang sudah hadir di Sabtu ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga saya lihat di screen ada dosen saya pada saat S1, Ibu Fongnawati Budiono. Nah, Ibu Fongnawati Budiono ini mengajar mata kuliah pengantar akuntansi pada saat saya S1 dulu di Satya Wacana. Ya, saya mulai saja, tidak perlu panjang-panjang. Saya akan men-share screen. Nah, jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena human capital dalam kaitannya dengan akuntansi. Jadi saya akan menjelaskan tentang lingkup human capital di dalam audit internal maupun audit eksternal, dan juga dalam hal penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan human capital.
pengendalian internal. Yang pertama-tama adalah saya akan mendefinisikan dulu pengendalian internal agar kita bisa memperoleh suatu pemahaman bersama sebelum kita melangkah untuk sesuatu hal yang lebih detail, yaitu proses yang dirancang diimplementasikan. Kita merancang dulu, lalu mengimplementasikan dan memelihara hal-hal yang terkait dengan pengendalian dipelihara oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam hal ini adalah komisaris dan manajemen. Kalau di luar negeri itu komisaris dan di manajemen itu ada yang sifatnya one tier dan two tier. Tapi kalau di Indonesia ada dua tier, yaitu two tier, yaitu komisaris dan manajemen. Pihak-pihak yang merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal. Dan juga personel lain dalam hal ini adalah karyawan-karyawan yang terkait. Untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, yaitu laporan keuangan. Ya, kita lanjutkan tentang tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan. Jadi kalau audit itu ada beberapa macam, yaitu audit laporan keuangan, audit efisiensi dan efektivitas, dan audit bertujuan khusus. Kita hanya dapat memperoleh keyakinan memadai karena di dalam suatu laporan keuangan, walaupun kita sudah memperoleh suatu pengendalian yang tinggi, lalu diperiksa satu-satu, namun kita akan dihadapkan yang namanya dengan resiko inheren, yaitu resiko yang tidak kita bisa hindari. Seperti misalnya, pelaporan keuangan itu dilakukan dengan cara ada estimasi-estimasi tertentu. Estimasi hanyalah dugaan. Ada derajat terandalan dari estimasi yang kita buat. Terkait juga dengan efisiensi dan efektivitas, yaitu bagaimana kita memperoleh suatu output dengan nilai input yang minimal dan juga efektivitas. Dengan input tertentu kita mengadakan maksimalisasi dari output. Auditing yaitu mengakumulasikan dan mengevaluasi bukti tentang informasi dan menentukan, melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau laporan keuangan dibuat manajemen, itu adalah suatu asersi atau suatu pernyataan dari manajemen bahwa laporan keuangan sudah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, asersi itu kita coba untuk bandingkan dengan hal-hal yang menjadi kriteria, diantaranya adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan, dan juga untuk ada SAK khusus, entitas akuntansi yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, dalam hal ini SAK etap sekarang sudah diganti menjadi SAK privat. Nah, itu sekalian saya memperkenalkan di sini bahwa SAK etap sudah diganti oleh IAI menjadi SAK privat. Dan juga ada ketentuan otoritas jasa keuangan untuk emiten-emiten, perusahaan terbuka, atau juga Bapepam. Dan juga mungkin ada peraturan yang tidak diatur oleh SAK, namun kita membuat suatu standar operating procedure. Lalu untuk audit human capital, kita juga harus mengerti tentang peraturan-peraturan dalam ranah human capital, yaitu peraturan-peraturan yang diperoleh dari Departemen Ketenagakerjaan.
Selanjutnya adalah Human Resource Management, HRM. Di sini kita mencoba untuk memahami konsep dasar daripada Human Resource Management. Kalau kita lihat Human Resource ya sama dengan Human Capital, namun perlakuannya saja yang berbeda. Kalau di sini kita lihat Human Resource, melihat seseorang, misalnya ada seseorang manajer yang menjabati suatu bidang. Nah, kita mempunyai suatu kekhawatiran kalau manajer tersebut akan pindah atau sakit atau mengalami mungkin penuaan. Nah, kalau dalam perspektif Human Resource Management, kita akan melihat daripada sistem informasi manajemen dari human resource, siapa-siapa yang akan menggantikan si manajer tersebut. Tapi dari sisi human capital, kita akan melihat tersebut sebagai suatu value, seseorang itu sebagai suatu value. Nah, kita akan menjaga kesehatannya, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan kepada si bapak manajer agar value-nya menjadi semakin tinggi. Nah, itu perspektif yang berbeda antara human resource dengan human capital management. Nah, di sini adalah sesuatu hal yang terinci, yaitu human capital management. Apa sih perbedaannya human resource dengan human capital? Kalau human capital kita melihat manusia adalah sebagai aset, melihat fungsi karyawan sebagai kunci organisasi untuk berkembang. Tenaga kerja bisa semakin bernilai seiring waktu. Nah, tenaga kerja yang sudah ada itu akan dilatih, kemudian suasana kerja dibuat sedemikian rupa agar seseorang tersebut betah untuk bekerja. Kalau dalam perspektif human resource management, si tenaga kerja itu dipandang kalau keluar kita punya penggantinya, tapi kalau human capital management tidak begitu. Kita akan berusaha mempertahankan karyawan yang bernilai ini. Nah, lalu kita bisa tangkap dari hal tersebut bahwa kata kuncinya adalah manusia adalah aset, value, dan investasi. Kalau kita melihat sumber daya manusia atau manusia yang bekerja sebagai aset, value, dan investasi, dalam pikiran seorang akuntan adalah kita melihat posisi keuangan. Manusia itu ada di sisi aset. Nah, namun apakah benar pengeluaran-pengeluaran, pelatihan, investasi, dan lain sebagainya itu yang misalnya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun bisa kita kapitalisasi di dalam aset. Nah, untuk kemudian diamortisir ke dalam setiap tahun. Nah, kita lihat ini standar akuntansi keuangannya. Nah, di sini ada PSAK 19, aset tak berwujud. Pada paragraf 9 PSAK 19, entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud seperti ilmu pengetahuan. Nah, sumber daya tersebut, misalnya jumlahnya material, sehingga kita pikir misalnya ada pelatihan software komputer, dan kita prediksi bahwa 5 tahun ke depan software tersebut adalah menjadi usang, sehingga pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada karyawan menjadi usang alias tidak bisa dipakai kembali. Kita mengukur hal itu bahwa investasi yang telah kita ciptakan selama 5 tahun akan bisa diamortisir. Nah, lalu permasalahannya adalah ilmu pengetahuan yang telah didapat oleh karyawan kita tidak bisa menguasai atau tidak bisa mengendalikan manfaat ekonomis. Nah, kalau dari paragraf 19 di sini adalah entitas belum dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari karyawan terampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan, sehingga sulit untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud. Nah, dari interpretasi tersebut, kita menjadi rancu. Lalu dalam bukunya Martani et al., yaitu buku tentang akuntansi keuangan menengah, yaitu hal ini disebabkan karena pegawai entitas dapat berhenti bekerja kapan saja dan menggunakan keterampilannya di tempat lain.
Nah, karyawan-karyawan yang kita telah latih, nggak mungkin kita tahan. Kalau mau keluar, ya pasti keluar, nggak bisa kita tahan-tahan. Nah, otomatis keterampilan yang kita sudah berikan nggak bisa kita tahan. Makanya kita nggak bisa mengkapitalisasi di dalam aset tak berwujud. Setiap pengeluaran yang kita lakukan untuk pelatihan tidak bisa dikapitalisasi untuk diamortisir, namun dibebankan seluruhnya pada saat terjadinya biaya. Nah, oleh karena itu, jalan tengahnya adalah mungkin biaya pelatihan ini sering digunakan oleh entitas untuk manajemen laba, mengurangi laba. Laba yang terlalu tinggi tidak baik, akhirnya di akhir tahun diadakanlah pelatihan. Nah, suatu jalan tengahnya mungkin dilakukan pembiayaan sekaligus, pembebanan sekaligus pada tahun tersebut, namun dibuat catatan laporan keuangan dan dilaporkan dalam annual report. Nah, sehingga investor menjadi tahu bahwa kita mempunyai sumber daya yang tinggi. Apa gunanya mempunyai sumber daya yang tinggi? Nah, ini ada goodwill. Nah, goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Jadi ada 3 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai buku, nilai wajar, dan nilai pasar. Nilai buku tidak selalu sama dengan nilai wajar. Mungkin nilai bukunya sekian, namun kita mengadakan revaluasi sehingga nilainya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian nilai pasar, yaitu nilai yang investor mau bayarkan untuk menguasai aset tersebut. Nah, mungkin kita membeli suatu perusahaan yang nilai wajarnya adalah 100 miliar rupiah, tapi investor mau membeli sebesar 120 miliar rupiah. Nah, kita harus identifikasi 20 miliar ini adalah dari mana asalnya, apakah dari aset tanah dan lain sebagainya. Apabila tidak teridentifikasi, hal ini kita posting ke dalam goodwill. Nah, goodwill ini bisa bermacam-macam, diantaranya jaringan pemasaran, teknologi, dan keandalan SDM. Kalau SDM-nya dilatih terus-menerus, nah otomatis investor melihat bahwa kedepannya akan sangat baik ini perusahaan, sehingga beliau-beliau ini mau membeli perusahaan yang nilai wajarnya 100 miliar menjadi 120 miliar, masuk ke dalam goodwill dan diamortisir atau direvaluasi setiap tahunnya. Nah, lalu ada standar audit 501. Pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur untuk mengidentifikasi litigasi. Nah, meminta keterangan dari manajemen jika relevan, termasuk penasihat hukum internal, menelaah risalah rapat-rapat, dan menelaah biaya hukum. Nah, jadi auditor harus mengidentifikasi litigasi. Apakah ada litigasinya? Mungkin laporan keuangan saat ini adalah baik, mencapai laba, tapi kemudian ada kemungkinan perusahaan akan membayar klaim litigasi. Misalnya saja ada klaim pajak yang harus diselesaikan di pengadilan. Ada biaya pesangon yang belum dibayar, dan lain sebagainya. Sehingga laba yang sebenarnya tinggi itu sebenarnya harus dikurangi klaim-klaim di masa yang akan datang. Nah, ini harus diidentifikasi. Nah, kalau di perusahaan yang besar itu ada penasihat hukum internal atau yang kita sebut dengan legal. Yang paragraf 10, jika auditor menilai bahwa suatu risiko kesalahan penyajian tentang litigasi diidentifikasi, jika prosedur audit yang dilaksanakan menunjukkan bahwa litigasi mungkin ada, maka auditor harus menambah prosedur yang diwajibkan. Nah, paragraf 11 juga, jika manajemen menolak untuk memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi, lalu auditor tidak dapat memperoleh bukti audit, maka auditor harus memodifikasi opininya
Nah, jikalau auditor tidak memperoleh informasi, lalu ada prosedur audit yang ditambahkan tetap tidak dapat memperoleh informasi, maka auditor harus memodifikasi opini. Opini audit ada 4, yaitu wajar, tanpa pengecualian, dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Nah, apabila kasus litigasi tidak kita ketahui, maka mungkin modifikasi opininya menjadi wajar dengan pengecualian. Nah, kami berpendapat segala sesuatu hal itu wajar dengan segala sesuatu hal yang perlu untuk diungkapkan. Namun ada beberapa hal disebutkan di situ, ada litigasi yang sedang berlangsung. Nah, diungkapkan pada saat rapat umum pemegang saham. Nah, lalu juga kita minta representasi tertulis dari manajemen kepada auditor bahwa semua hal-hal yang terkait dengan litigasi sudah diungkapkan. Nah, jangan lupa ini untuk disimpan. Hal ini akan menghindari auditor dari kesalahan di kemudian hari. Nah, lalu juga ada pengkomunikasian defisiensi pengendalian internal kepada TCWG. TCWG itu adalah those charged with governance, yaitu adalah komisaris dan manajemen. Nah, defisiensinya harus diungkapkan. Apabila defisiensi tersebut potensial untuk terjadi kesalahan penyajian yang material. Namun kalau defisiensi yang tidak potensial untuk menghasilkan kesalahan saji yang material, itu tidak perlu diungkapkan atau dilaporkan kepada manajemen. Lalu juga ada PSA K57 provisi, yaitu kewajiban diestimasi. Nah, contoh dari provisi di sini adalah suatu perusahaan motor yang mengeluarkan motor-motor, kemudian ada garansi suatu saat di masa depan ada yang mengklaim mungkin kartunya patah atau, nah itu diestimasi berdasarkan data historis. Yang mengklaim tahun kemarin itu berapa, kemarinnya lagi berapa, hitung diestimasi, sehingga kita bisa mencantumkan provisi tersebut ke dalam laporan keuangan sepanjang kita dapat mengestimasi dengan handal. Nah, lalu juga ada liabilitas kontingensi. Nah, kewajiban yang tidak pasti. Kewajibannya ada, namun jumlahnya kita tidak pasti. Pengukurannya kita nggak tahu berapa yang akan timbul liabilitasnya. Maka itu tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dalam neraca. Lalu hanya saja akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau jumlahnya material harus diungkapkan. Estimasinya material harus diungkapkan. Namun kalau estimasinya tidak material, tidak wajib untuk diungkapkan. Nah, kasus litigasi di sini bisa terjadi karena adanya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Karena kita bicara human capital, ya mungkin kecelakaan kerja, pesangon yang belum dibayar, yang potensial kalau kita kalah di pengadilan akan dituntut sejumlah sekian. Nah, itu harus dianalisa litigasinya. Nah, peraturan ketenagakerjaan. Ya, sebelum kita mengaudit suatu entitas, kita harus mengetahui dulu lingkungan bisnisnya. Nah, antara lain adalah upah minimum jumlahnya berapa. Nah, takutnya nanti laporan keuangan sudah dibuat, namun ternyata upah minimumnya masih kurang. Pada saat litigasi harus membayar, sehingga laporan keuangan ini menjadi tidak handal. Dan juga misalnya ketika kita masuk ke suatu entitas, ada tenaga kerja, wanita, anak-anak. Seorang auditor haruslah paham bahwa ada ketentuan-ketentuan tentang tenaga kerja wanita, tenaga kerja anak, apakah jumlah pembayarannya, apakah ada form consent dari orang tua, tenaga kerja asing, dan lain sebagainya. Itu harus diketahui juga oleh auditor. Nah, jadi auditor di sini tidak hanya paham dengan akuntansi, manajemen, harus paham juga tentang hukum, kriminologi,
audit investigatif, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di sini yang mahasiswa akuntansi berpikiran bahwa kita hanya butuh pengetahuan debit, kredit, laporan keuangan, lalu juga posisi keuangan, laba rugi, dan lain sebagainya, itu adalah pengetahuan yang tidak sempurna. Kita harus paham segala macam, termasuk diantaranya ilmu psikologi dan lain sebagainya. Nah, standar audit 250, pertimbangan atas peraturan perundang-undangan, tanggung jawab bahwa entitas mematuhi perundang-undangan ada di manajemen dan komisaris. Nah, tanggung jawabnya itu. Makanya kita minta client representation letter. Semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan sudah kita ungkapkan. Nah, jadi auditor nggak bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di dalam suatu entitas. Nah, namun auditor nggak bisa juga lepas tangan. Nah, auditor juga dibatasi kebebasannya oleh, nah di sini ada yang kedua, ini ada auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saksi material. Nah, auditor harus memperoleh keyakinan memadai. Nah, keyakinan memadai ini kan relatif. Nah, auditor makanya harus sering memperoleh pelatihan-pelatihan, mungkin kursus-kursus tentang hukum, tentang standar akuntansi keuangan yang terbaru, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih menilai suatu auditor yang bertanggung jawab atau tidak? Nah, ada penilaian dari Departemen Keuangan. Suatu penyimpangan atau kelalaian, ketidaktanggungjawaban itu akan dinilai oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Departemen Keuangan, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa sebagai auditor lepas dari tanggung jawab. Nah, kita juga harus memperoleh keyakinan memadai. Ada juga suatu resiko dari auditor bahwa jika kerjaannya tidak beres, maka izin auditornya akan dicabut. Nah, lalu kita masuk ke fraud 3 di sini. Untuk human capital ini ada employment credentials fraud, yaitu kalau seseorang masuk ke dunia kerja, nah itu harus sesuai dengan keterampilannya yang dibutuhkan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Antonio. Kira-kira hard skill dan soft skill apa ini yang harus dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja, khususnya di Kementerian Pariwisata. Nah, lalu ada juga fraudulent disbursement yang terkait dengan human capital, yaitu sistem penggajian yang umum. Nah nanti jadi Pak Dwi nanti akan menjelaskan tentang litigasi perselisihan hubungan industrial. Pak Antonio akan menjelaskan tentang hard skill dan soft skill. Nah, jadi semua komplit di acara webinar ini. Nah, payroll schemes fraud. Nah, yaitu fraud-fraud yang common yang terjadi di dunia penggajian. Yang pertama adalah ghost employee fraud. Nah, ini biasanya terjadi di pabrik-pabrik. Suatu pabrik yang besar, manajer personaliannya mungkin kerepotan akan menilai atau mengetahui berapa banyak sih orang yang bekerja. Nah, itu biasanya terjadi kalau si manajer atau manajer tingkat bawah itu bekerja sama memasukkan laporan ke atasan. Nah, akhirnya sebenarnya employee-nya nggak ada, namun tetap dibayar penggajiannya. Nah, akhirnya gajinya tersebut diterima oleh si manajer yang lebih bawah tersebut. Nah, teknik mendeteksinya adalah kita sering-sering sebagai auditor internal untuk masuk ke bawah, mengecek timesheet, apakah benar-benar si orang itu ada. Lalu mengecek juga jumlah output. Di sini dibilang 5, tapi outputnya sebenarnya untuk 4 pekerja. Nah, itu bisa ketahuan. Lalu juga ada timesheet fraud, yaitu fraud atau kecurangan
di bidang di absensi. Nah, yang pertama adalah clocking in out at incorrect times. Nah, misalnya clocking in-nya jam 6, sebenarnya masuknya jam 8, itu sudah dihitung 2 jam tersebut. Clocking in jam 6, lalu jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong. Nah, itu adalah suatu fraud juga. Nah, ada juga yang sudah selesai kerja, tapi nggak buru-buru untuk absen pulang. Nah, itu juga fraud juga. False claims regarding number of hours. Nah, lalu juga ada having someone else punch in and punch out for them. Itu istilahnya adalah titip absen. Nah, kalau di Amerika itu ada, karena di tempat saya bekerja itu ada karyawan-karyawan temporer. Nah, fungsi absensi dengan menggunakan sidik jari hanyalah untuk karyawan-karyawan yang tetap. Untuk karyawan temporer menggunakan kartu. Nah, jadi bisa dititipkan ke siapa saja. Tolong dong clocking in atau tolong dong absenin saya padahal orangnya udah nggak ada. Nah, itu timesheet fraud. Lalu juga ada sick leave fraud. Nah, kalau di pabrik-pabrik pembayarannya itu berdasarkan jumlah jam kerja. Nah, kalau tidak masuk sepanjang kita laporkan bahwa kita sakit akan tetap dibayar. Nah, padahal si orang tersebut bekerja di tempat lain. Kalau di Amerika ada kerjaan-kerjaan yang bersifat temporer. Kita keluar dari perusahaan, izin sakit tetap dibayar, lalu di perusahaan lain dibayar juga, akhirnya dapatnya double. Itu adalah kecurangan juga. Lalu juga ada fraudulent claims over number of units produced. Nah, misalnya seseorang yang hanya bisa memproduksi 30, namun mencatat 40. Nah, oleh karena itu, harus ada pemisahan entitas. Yang satu yang memproduksi, kemudian ada seseorang yang lain yang mencatat. Nah, di sini kita minimalisir dari peluang fraud. Nah, jadi mungkin seseorang ingin berniat untuk melakukan fraud, namun seseorang yang lagi menolak. Nah, ada juga kedua orang yang terpisah tersebut bersekongkol untuk melakukan fraud. Nah, jadi setiap pengendalian yang kita ciptakan hanya bertujuan meminimalisir daripada risiko. Risikonya tidak benar-benar hilang, walaupun jumlah orangnya ditambah untuk suatu kekuasaan. Nah, misalnya 5 orang yang mencatat, ditandatangani selama 5 orang, tapi kalau 5 orangnya itu bersekongkol, ya terjadi fraud juga. Nah, di sini konsep dasar daripada corruption adalah Lord Acton pernah berkata, absolute power corrupts absolutely. Jadi suatu korupsi bisa tercipta kalau kekuasaannya terlalu tinggi. Nah, korupsi bisa diminimalisir dengan pemecahan kekuasaan itu. Lalu juga ada false expenses fraud. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita mereimburse biaya makan, biaya entertain. Nah, kita makan-makan dengan keluarga, tapi kita klaim ke kantor. Nah, itu namanya fraud juga. Nah, makanya pencegahannya adalah setiap kwitansi yang kita akan reimburse harus selalu disertai dengan keterangan dengan siapa Anda makan dan lain sebagainya. Kita bisa juga mengkonfirmasi ke rumah makannya kalau ada kamera. Benar nggak si A ini datang dengan tamu untuk entertain sehingga kwitansinya bisa direimburse ke kantor atau makan dengan keluarganya. Nah, hal ini bisa diketahui dengan teknik seperti itu. Nah, ini daftar pustaka. Suprisno Agus, lalu ada Martani Ero, lalu ada juga SAK efektif, dan lain sebagainya. Dan persembahan. Nah, terima kasih untuk FE. Ada juga seluruh panitia, lalu ada ibu saya dan anak-anak saya. Nah, terakhir adalah diskusi lebih lanjut. Ini alamat saya, alamat email dan nomor telepon. Mungkin suatu saat ada pertanyaan, silahkan.
Nah, untuk mahasiswa saya, untuk mahasiswa saya, tolong baca ini dan langsung dilakukan. Untuk fungsi absensi, karena saya mencatat 20% dari penilaian akan webinar ini. Silahkan lihat ke kamera, jangka waktunya hanya 5 menit. Nah, silahkan. Ya, demikian. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi pembicara. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Miftah Fitriana. Oke, baik. Super sekali Pak Leo. Ini pas juga waktunya, baru aja saya mau mengingatkan. 5 menit, kurang 5 menit. Nggih, pas berarti ya. Terima kasih Pak Leo atas sharing ilmunya. Apabila nanti ada peserta yang ingin melayangkan pertanyaan atau sharing lebih lanjut,